Perkenalkan, nama saya Naura Alia Kamil Setiawan dengan NIM 2510018. Saya akan menjelaskan pengertian dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Menurut Ginanjar Kartasasmita, ia menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perubahan menuju kemajuan melalui usaha yang direncanakan. Pembangunan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, selanjutnya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya adalah visi pembangunan nasional yang meliputi mandiri yang berarti mengandalkan kemampuan diri sendiri, maju yang berarti tingkat kesejahteraan tinggi dengan sistem politik dan hukum yang kuat, adil yaitu tanpa diskriminasi, makmur yaitu kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pembangunan nasional Indonesia. Yang pertama berlandaskan nilai Pancasila. Yang kedua, membangun manusia dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Yang ketiga, dilaksanakan secara terencana, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Yang keempat, dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam semua bidang kehidupan. Dan yang terakhir, bertujuan mencapai trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Halimatus Sadia dengan NIM 2510153. Di sini aku bakal jelasin tentang asas peranan pembangunan nasional. Asas pembangunan adalah prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Indonesia. Asas yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, pembangunan harus dilandasi dengan nilai keagamaan dan moral. Kedua, asas manfaat, artinya pembangunan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Asas ketiga adalah demokrasi Pancasila. Pembangunan dilakukan dengan musyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Keempat, asas adil dan merata. Artinya, pembangunan harus dirasakan oleh seluruh warga di seluruh wilayah di Indonesia. Kelima, asas keseimbangan dan keselarasan. Artinya pembangunan harus seimbang antara kebutuhan material dan spiritual dan kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu, terdapat asas kesadaran hukum, kemandirian, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pembangunan bisa berjalan tertib dan maju. Selanjutnya, pembangunan nasional memiliki peran penting, yaitu sebagai dasar dan pedoman bagi pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan nasional juga mendukung pendidikan melalui penyediaan tenaga pendidik, dana, sarana dan prasarana, dan teknologi pendidikan. Dengan demikian, pembangunan nasional memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Enda Siti Nurhasana. Di sini aku akan melanjutkan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu tentang pembangunan pendidikan. Nah, buat yang pertama, apa sih pembangunan pendidikan itu? Pembangunan pendidikan adalah proses perombakan struktural subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, dan juga subsistem operasional yang berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar di setiap satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan juga relevansi pendidikan yang tinggi. Dan selanjutnya ada karakteristik pembangunan pendidikan nasional. Di pembangunan pendidikan nasional ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, pembangunan pendidikan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, yang berarti pembangunan keseluruhan kemampuan individu manusia. Yang kedua,
Pembangunan pendidikan nasional berpusat pada pembangunan operasional pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang didukung oleh pembangunan transportasi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, pembangunan pendidikan nasional adalah pembangunan pelayanan umum yang profesional dan memuaskan bagi pelanggannya. Yang keempat, pembangunan pendidikan adalah pembangunan yang memerlukan waktu yang panjang dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, pembangunan pendidikan menghasilkan orang-orang yang terdidik dan terpelajar yang memiliki kedewasaan fisik, intelektual, sosial, emosional, kerja, dan juga moral. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazaudia dengan NIM 2511507. Di sini aku akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai peranan pendidikan dalam pembangunan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa aja peranan pendidikan dalam pembangunan itu sendiri? Atau teman-teman berpikir ada keterkaitan antara peran pendidikan sama pembangunan? Daripada teman-teman bingung, yuk kita bahas sama-sama. Gambaran tentang peranan pendidikan dalam pembangunan dinyatakan oleh William S. Platt dalam Throughout Strategies of Education sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan teknologi baru. Pendidikan menghasilkan orang terdidik yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi baru. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Lulusan pendidikan bekerja di bidang konstruksi, pabrik, dan perusahaan untuk menghasilkan berbagai kebutuhan hidup dan jasa. Yang ketiga, menjadi tenaga produktif penghasil barang dan jasa. Orang terdidik menjadi tenaga kerja produktif yang memproses dan menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, pelaku regenerasi dan pencipta budaya. Pendidikan melahirkan individu yang memperbaiki dan mengembangkan unsur-unsur budaya serta memelihara nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Yang kelima, konsumen barang dan jasa. Orang terdidik menjadi konsumen yang lebih kritis dalam menggunakan barang dan jasa dibandingkan yang kurang terdidik. Ternyata, peranan pendidikan dalam pembangunan pada dasarnya mengembangkan sumber daya manusia loh teman-teman. Manusia yang diharapkan dihasilkan dari pendidikan itu adalah manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang secara potensial digunakan untuk mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Potensi dan kemampuan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja perlu terus dikembangkan secara terus-menerus sehingga semakin meningkat. Peranan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Membangun manusia untuk melaksanakan transformasi sosial ekonomi sesuai tujuan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 3. Membina manusia menjadi manusia produktif. 4. Menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat pembangunan. 5. Mengembangkan kepribadian manusia yang berorientasi pada prestasi. 6. Memberikan sumbangan agar manusia mampu memperhitungkan dimensi sumber daya manusia dan pengembangan lapangan kerja. 7. Memberikan pembinaan terhadap tenaga kerja dalam hal kesehatan, peningkatan kemampuan, dan disiplin kerja agar dapat mengisi pembangunan. 8. Membekali manusia agar mampu mengantisipasi lapangan pekerjaan sesuai pertumbuhan penduduk sehingga masalah pengangguran dapat teratasi. 9. Memberikan sumbangan kepada penduduk di daerah pedesaan agar menjadi manusia yang lebih produktif dan berkualitas. 10.
memberi arah dan pedoman agar pendidikan mampu mengubah sikap dan pandangan hidup yang positif dan inovatif. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peranan manusia dalam pembangunan. Yang pertama adalah manusia sebagai produsen. Dalam pembangunan, peranan manusia ini sangat penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses produksi. Sebagai produsen, manusia ini memiliki beberapa peranan. Yang pertama adalah sebagai pencipta rancang bangun atau gagasan, seperti sebagai peneliti ataupun pengembangan gagasan atau teknologi baru. Yang kedua adalah sebagai pengelola operasi. Dalam hal ini, manusia itu berperan dalam perencanaan operasi, kemudian dalam pemimpin operasi, serta dalam pengawasan operasi yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah pelaksanaan operasi. Nah, di sini manusia itu ada yang berperan sebagai tenaga kerja teknis operasional. Nah, tenaga kerja teknis operasional ini mereka tuh memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada tenaga kerja teknis administratif. Kalau tenaga kerja teknis administratif ini yang menunjang pelaksanaan pabrik. Yang kedua adalah manusia sebagai konsumen. Selain sebagai produsen, manusia juga berperan sebagai konsumen. Dalam hal ini, kita bisa melihatnya dari penggunaan hasil pembangunan, baik itu yang berupa barang ataupun jasa. Hal ini menunjukkan bahwasannya manusia itu menggunakan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga ikut menentukan arah pembangunan. Hal ini bisa kita lihat dari pola konsumsi baik barang ataupun jasa. Pola konsumsi ini contohnya adalah misalkan di suatu daerah banyak sekali peminat dari hal-hal yang berbau digital. Maka ketika melihat masyarakat itu tertarik pada hal-hal yang berbau digital, pembangunan itu akan berfokus kepada digitalisasi.